Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Big Short yang disutradarai oleh Adam Lusky pada tahun 2015. Film ini mengangkat kisah tentang tips keuangan ekonomi yang terjadi pada era 2000-an. Kejadian inilah yang ternyata menyebabkan krisis keuangan global atau Great Depression pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Film ini mengisahkan 4 orang pria yang memiliki ide gila namun brilian di saat krisis perekonomian di dunia sedang terjadi. Film ini berawal dari seorang tokoh yang bernama Louis Lemire yang merupakan bankir dari perusahaan Wall Street yang sedang melakukan pertemuan dengan para tamunya yang tengah membahas tentang obligasi hipotek. Yang mana obligasi hipotek ini sendiri memiliki arti perjanjian pinjaman dengan jaminan harga tetap dan tidak bergerak. Dan perusahaan Wall Street ini memasukkan ribuan hipotek ke dalam satu sekuritas dan menjualnya kepada investor dan bank. Karena MBS ini menggunakan metode leverage atau metode yang diartikan sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan yang bertujuan agar keuntungan bisnis ini semakin maksimal alias ROI atau return of investment. Maka mereka pun harus mendorong peningkatan transaksi rumah agar keuntungan yang didapat pun semakin tinggi dan endingnya perusahaan ini semakin berkembang. Tetapi ternyata masa kejayaannya ini hanya berlangsung 30 tahun saja, dan tepatnya pada tahun 2008 semua pun berubah menjadi masa kancuran di mana ide gila yang digarap oleh si Ranieri ini mulai berubah menjadi monster yang susah meruntuhkan perekonomian dunia pada saat itu. Permasalahan ini awalnya dimulai ketika mereka menawarkan kredit perumahan kepada mayoritas peminjam yang dianggap tidak sehat secara finansial atau yang disebut supreme mortgage, di mana mereka ini tidak melakukan verifikasi data serta memanipulasi peraturan sehingga persyaratan peminjamannya pun sangat mudah. Nah, hal ini bertujuan agar semakin banyak orang yang tertarik untuk kredit rumah. Namun tentu saja hal tersebut menjadi bom waktu yang akan meledak dan berdampak pada sistem perekonomian Amerika Serikat. Karena semakin banyak hipotek rumah yang beresiko masuk ke dalam sekuritas ini, makin banyak pemilik rumah yang menunggak pembayaran yang akhirnya bank pun menyita rumah mereka. Karena banyaknya rumah sitaan yang disita oleh bank, menyebabkan bank ini selalu melelangnya sehingga harga properti pun turun, yang endingnya bank juga lah yang rugi besar. Sehingga menyebabkan ekonomi Amerika Serikat merosot turun pada saat itu. Di sisi lain ada seorang tokoh yang bernama Michael Burry. Nah, Michael Burry ini merupakan sosok yang biasa-biasa saja, namun setiap perkataannya mengenai dunia perbankan maupun dunia keuangan ini sangat berbobot. Pada Maret 2005, Michael mengumpulkan semua data baik dari berkas yang ada maupun dari internet yang berkaitan dengan dunia saham. Dia menganalisis data tentang orang-orang yang terlambat dalam membayar kredit rumah, bahkan ada yang tidak bisa membayar atau nunggak. Yang kemudian itu ia memberitakan kepada bosnya yang bernama Lawrence dan menjelaskan bahwa MDS ini merupakan pinjaman yang sangat berisiko. Michael pun memberitahu bahwa bisnis properti ini harus dieksekusi. Namun ternyata si bosnya ini menolak ide dari si Michael ini karena pada saat itu properti sedang naik-naiknya, sehingga Lawrence menganggap si Michael ini tidak waras karena telah melawan arus pasar. Walaupun idenya si Michael ini tidak didukung oleh Lawrence, Michael tetap melakukan atau melawan arus pasar pada saat itu, yakni dengan membeli swap obligasi hipotek yang mana ia membelinya ketika nilainya sedang turun, yakni di suatu tempat yang bernama Gold Mansion. Ternyata di tempat tersebut terjadi perdebatan antara Michael dan pegawai di Gold Mansion, di mana pegawai Gold Mansion ini menyebut bahwa daya bayar untuk hipotek ini tidak akan terjadi dan mengatakan bahwa yang dilakukan si Michael ini hanya investasi bodong. Namun setelah melalui perdebatan yang panjang, Michael pun akhirnya bisa mewujudkan perjanjiannya, dan perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan Goldman ini siap menjual $5 juta swipe obligasi untuk Michael. Namun secara mengejutkan, si Michael ini ternyata hanya meminta $1 juta saja, dan sontak keputusan ini langsung disetujui oleh para pegawai Gold Mansion.
dan akhirnya mereka pun senang karena seolah-olah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penjualan tersebut. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata si Michael ini juga melakukan eksekusi pembelian suatu obligasi yang mencapai 1,3 miliar dolar, yang mana keputusan ini benar-benar melawan market pada saat itu dan harus menanggung resiko yang sangat besar. Dan tentu hal ini membuat Lawrence yang sangat marah terhadap keputusan si Michael dan meminta untuk mengembalikan uang perusahaan ke atas penjualan yang telah dilakukan dari satu sisi. Lalu ada seorang tokoh yang bernama Gert Venet, yang mana ia muncul ketika perayaan Golf Mansion, yang pada saat itu mendengar para pegawai Golf Mansion sedang membicarakan rencana yang akan dilakukan oleh Michael. Dan ternyata si Venet ini akan melakukan hal yang sama dengan membeli sesuai obligasi di satu tempat, yakni di kantor Mark Baum, yang merupakan tokoh yang telah mendirikan perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang keuangan. Sesampainya di perusahaan Mark Baum, si Venet ini ditemani oleh Chris dan Jiang yang menjelaskan tentang banyak hal, termasuk mengilustrasikan obligasi dengan sebuah trans. Namun penjelasan yang sudah dijelaskan ini ternyata tidak mendapatkan sambutan baik oleh pihak terkait. Walaupun penjelasan ini tidak mendapatkan sambutan yang baik, ternyata Mark Baum ini penasaran dengan rencana yang dilakukan oleh Venet. Maka dari itu si Mark Baum ini meyakinkan diri untuk mencari beberapa data di lapangan, mulai dari mengunjungi rumah-rumah dengan kredit macet, berpura-pura membeli rumah mewah. Si Mark Baum ini akhirnya menghubungi Venet dan membeli 5 juta dolar sesuai dengan kesepakatan yang ada. Di tempat lain diceritakan sebuah perusahaan financial JP Morgan Chase, Charlie Geller dan Jamie Shipley ini berencana untuk mendapatkan ISDA, yang mana ISDA ini merupakan izin untuk melakukan trading di pasar saham dengan nilai yang cukup besar dan hanya bisa dilakukan oleh para profesional. Namun sayangnya penjelasan itu ditolak oleh pihak terkait karena dianggap tidak memiliki modal yang cukup, dan kemudian mereka pun teringat dengan tokoh yang bernama Benny Chart, yang mana si Ben ini dekat dengan para trader profesional dan sebagai pegawai bank yang telah melalui masa kejayaannya selama bertahun-tahun. Balik lagi ke Kelly dan Jamie yang sedang menghubungi Ben Richard yang sedang berada di Singapura terkait CDO yang mereka temukan di lobi perusahaan Imogen Shefradin, dengan cepat menjelaskan tentang potensi dari aksi swipe obligasi tersebut, dan potensinya ini sangat brilian. Selain itu si Charlie dan Jeremy pun meminta bantuan kepada Ben untuk mendapatkan sertifikat ISDA karena hal ini mereka merasa bahwa Ben lah yang mampu membantunya, sehingga Ben pun akhirnya mau membantu mereka dan terbang ke New York untuk mengurus semuanya. Cerita pun semakin kompleks karena bayangan keuntungan besar yang didapatkan ini malah menjauh dari keuntungan, karena nilai obligasinya ini semakin naik, yang menyebabkan semua pihak yang telah melawan pasar tak hanya akan mendapatkan kerugian yang besar, tetapi juga harus membayar premi di setiap bulannya. Solusi yang ada pada saat itu hanyalah memperbesar nilai pembelian swipe, tapi ini tetaplah beresiko, hingga pada akhirnya dari pihak Ben, Charlie, Jamie Venet maupun Charlie sama-sama menggagas rencana untuk pergi ke Vegas. Hal ini dilakukan karena kabarnya di sana akan diadakan forum sekuritas Amerika dalam waktu dekat, yang artinya akan ada penjualan obligasi dan CEO pemberian jaminan supreme dan trader yang berkumpul di Vegas. Dan ternyata dalam pertemuan itu tak mendapati adanya tanda-tanda penurunan obligasi yang mereka harapkan, sehingga keadaan ini makin membuat mereka kacau, yang akhirnya semua mulai berubah, yang dimulai pada April 2007 dan diketahui bahwa adanya tindakan merugikan Wall Street, yang mana secara masif nilai saham di Wall Street pun jatuh bahkan hingga ke nilai nol, yang membuat para pegawai di sana mulai nampak berhamburan pulang karena tak ada lagi pekerjaan yang mereka bisa lakukan. Dan film The Big Short ini menunjukkan keserakan bankir hipotek di perusahaan Wall Street demi meraup keuntungannya. Mereka menawarkan pinjaman yang besar kepada orang-orang tanpa memastikan bahwa orang-orang yang dipinjami akan